Di pasar ini, kalian ada bersamaku. Dewi Melanting, tolong kami. Kebakaran itu bukan kami. Waktu itu saya sedang bersama pelanggan. Rahajang Semong, selamat pagi. Rahajang Rao. Ada yang tahu pasar Badung di mana? Pasar Badung ada di Jalan Gajah Mada, di sebelah Sungai Badung, di seberang Pasar Kembasari. Di pasar semua sama. Miskin, kaya, tua, muda, semua dalam berkah Dewi Melanting, Dewi Rezeki, pelindung Pasar Badung. Kenalkan, saya Bu Rusun. Bisa angkut barang hanya Rp20.000 saja. Saya juga bisa antar kalian ke dagang paling bagus. Nah, ini dia Kesuna. Dia jualan bawang putih impor. Harganya Rp29.000 per kilo. Sekarang sudah 2016. Pasar Badung sudah banyak jualan bagus-bagus. Ah, iya. Nah, kalau yang ini bawang, saudara kandung Kesuna, bawang merah andalannya, asli dari Bali, harganya Rp24.000 per kilo. Bawang ini bisa sangat berguna, bisa pakai penolak bala, obat-obatan, bahan masakan, macam-macam bisa. Begitulah sehari-hari aku membawa keranjang berisikan bawang merah dan bawang putih yang aku sun. Kalian tahu satwa bawang dan Kesuna? Nah, itulah yang setiap hari aku dan orang-orang pasar dengar dari dua saudara itu. Ada saja yang mereka ributkan. Waktu itu, Kesuna berkata, Bawang, kamu untung sekali. Aku sulit jual bawang putih. Kurang ajar. Kalau pajak pasar terus naik, aku makan apa? Kemarin aku dengar, pajak pasarmu tidak ditambah. Jangan-jangan kamu ada mainnya dengan Aji Cekuh. Ayo ngaku. Kesuna, kecilkan suaramu. Tidak baik memfitnah begitu. Kita ini perempuan. Setahuku, Aji Cekuh sudah banyak membantu. Kesuna, sembahyang dulu biar kamu tenang. Hari ini purnama kelima. Semoga Dewi Melanting memberkatimu. Mih bawang sudah rajin, ramah, sopan, sangat berbanding terbalik dengan Kesuna. Begitulah Kesuna, mirip dengan kata di bahasa Bali, mapisuna, artinya memfitnah. Tapi kasihan, Kesuna jadi sedikit punya teman. Melihat bawang dan Kesuna saja sudah membuat pusing. Apalagi Aji Cekuh, si pejabat pasar yang seperti preman, si provokator yang sering menagih pajak pasar. Katanya sih untuk renovasi pasar. Seperti pembangunan lift, juga eskalator dan TV yang nantinya menggantikan bedek ini sebagai tempat promosi. Bawang, kenapa pajak kita berbeda? Ini tidak adil. Sebenarnya Aji Cekuh mau apa dari kita? Jangan mentang-mentang dia pejabat pasar, lalu kita perempuan, dia jadi seenaknya dengan kita. Kita para
Sudahlah, mari kita tutup saja jualannya. Sudah larut. Saat pasar sudah mulai sepi, pandanganku teralihkan melihat segerombolan orang dengan pakaian tertutup. Lalu, aku melihat Aji Ceku ikut masuk ke dalam gerombolan itu. Gerak-geriknya mencurigakan, dan aku mencium aroma yang begitu menyengat. Baunya seperti bensin. Shh. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dengar itu. Lihat, kita telah berhasil mengalihkan perhatian orang-orang pada pertengkaran dan perbedaan. Bawang dan kesuna, dua bumbu yang selalu ada. Tanpa mereka, masakan tak akan punya jiwa. Jadi, kalau bumbunya rusak, ya semuanya ikut rusak. Kalau mau menghancurkan satu pondasi, hancurkan dari bawah, ganggu keseimbangannya, maka semua akan roboh dengan sendirinya. Sebagai kepala pasar, aku tentu tahu titik-titik lemahnya. Aku punya kuasa dan aku tahu cara mencairkan dana asuransi bangunan pasar ini. Jadi, ku hancurkan pasar ini terlebih dahulu. Lalu saat debu mulai turun, aku akan muncul sebagai pahlawan. Suksema Jicuku, suksema Jicuku. Nggih, mewali. Hei, siapa di sana? Begitulah percakapan di antara mereka yang waktu itu aku dengar. Sebagai buruh pasar Badung, aku tentu tidak terima. Ternyata kisah bawang dan kesuna yang selama ini kita dengar hanyalah akal-akalan mereka saja. Ternyata bawang dan kesuna telah sengaja diadu domba. Aku harus memberitahu teman-temanku yang lain. Pengumuman! Hei Sultan, kita para buruh perempuan sedang tidak aman. Ada 1.600 buruh di sini. Ayo kita bersatu, lindungi buruh perempuan, berantas preman pasar. Ayo semuanya, ayo kita lawan. Ya! Saat perlawanan terjadi, terdengar suara ledakan dan asap yang mengepul. Kami panik. Banyak dari kami yang kemudian berusaha menyelamatkan barang dagangan. Namun apalah daya, kobaran api semakin membumbung tinggi sampai ke atap pasar. Sepertinya rencana busuk mereka telah dimulai. Di tengah suasana yang gaduh, aku melihat si brengsek Aji Cepu itu mencoba untuk kabur. Aku pun mengejarnya. Hei Cepu, mau kemana kau? Jangan kabur. Aku terpental. Di saat itu juga, aku dan buruh-buruh yang lain seperti bawang dan kesuna dituduh sebagai dalang atas kejadian ini. Kami ditahan. Apakah mungkin seorang buruh rela menghancurkan sumber harapannya sendiri? Hanya pasar yang menerima kami, orang-orang kecil tak berpendidikan. Bahkan pasar lebih adil dibandingkan mereka para pengobrol kata demi sebuah kuasa. Oh,
Terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi Melanting. Kami bebas Dewi. Pasar adalah kesetaraan. Di pasar ini, kalian ada bersamaku.